Bagaimana jika kamu tidak tidur selama 30 hari? Dalam 72 jam pertama, otakmu mulai berhalusinasi, sistem imun runtuh dan tubuhmu perlahan mati. Tapi yang terjadi setelah 30 hari akan mengejutkanmu. Pada jam ke-12 tanpa tidur, konsentrasimu menurun drastis. Mata mulai terasa berat, refleks melambat. Kortisol, hormon stres, melonjak 50% di tubuhmu. Tubuh mulai memaksa untuk tidur mikro selama 1-2 detik tanpa sadar. 18 jam tanpa tidur, kemampuan motorikmu setara dengan orang mabuk. Sistem imun mulai melemah, sel darah putih berkurang. Tubuhmu melepaskan adenosin berlebihan, membuatmu semakin mengantuk. 24 jam pertama berakhir. Tubuhmu memproduksi 40% lebih sedikit antibodi. Hormon pertumbuhan yang biasa diproduksi saat tidur berhenti total. Kulitmu mulai terlihat kusam karena regenerasi sel terganggu. Hari kedua dimulai. Halusinasi ringan mulai muncul, bayangan di sudut mata, suara samar. Hipokampus yang mengatur memori mulai rusak. Kamu kesulitan membentuk memori baru. 48 jam tanpa tidur. Sistem kardiovaskularmu tertekan berat. Tekanan darah naik, detak jantung tidak teratur. Risiko serangan jantung meningkat 200%. Tubuhmu mulai memakan protein otot untuk energi. Hari ketiga tiba. Halusinasi visual dan auditori semakin intensif. Kamu melihat orang yang tidak ada, mendengar percakapan imajiner. Paranoia mulai berkembang, merasa diawasi, dikejar. 72 jam, titik kritis. Korteks prefrontal yang mengatur logika hampir mati total. Kamu tidak bisa membedakan realita dan halusinasi. Bicara mulai tidak koheren, delusi berkembang. Hari kelima, sistem imun kolaps total. Tubuhmu tidak bisa melawan virus atau bakteri apapun. Demam tinggi, infeksi di mana-mana. Ginjal mulai kesulitan memfilter racun dari darah. Seminggu tanpa tidur, sel-sel otak mulai mati permanen. Neuron di hipokampus rusak irreversibel. Memori jangka pendek hampir hilang total. Kamu lupa percakapan 5 menit yang lalu. Hari ke-10, tubuhmu mulai memakan lemak dan protein vital. Berat badan turun drastis, kulit mengering, rambut rontok. Hormon reproduksi berhenti diproduksi. 2 minggu berlalu, jantungmu bekerja 50% lebih keras. Aritmia jantung parah, tekanan darah mencapai level berbahaya. Hati mulai gagal memproses toksin. Tubuh penuh racun metabolik. Hari ke-20, sistem saraf pusat hampir mati. Refleks tubuh hilang, koordinasi hancur total. Kamu tidak bisa berjalan lurus, bicara pelo, mata tidak fokus. Seperti zombie hidup. 25 hari tanpa tidur, otak mulai memakan dirinya sendiri. Proses autofagi berjalan salah, sel otak sehat ikut hancur. Kepribadianmu berubah drastis, agresif, paranoid, tidak mengenali keluarga. Hari ke-30 tiba. Secara medis, tubuhmu seharusnya sudah mati. Tapi dalam skenario ekstrem ini, kamu masih hidup sebagai bayangan manusia. Otakmu tinggal 20% dari fungsi normal. Setelah 30 hari, tubuhmu akhirnya kolaps total. Organ vital berhenti satu persatu. Jantung, ginjal, hati, semuanya gagal bersamaan. Kematian datang bukan karena kurang tidur, tapi karena kegagalan sistemik total. Yang mengejutkan, penelitian menunjukkan sebelum mati, otak melepaskan DMT dalam jumlah besar. 5 menit terakhir hidupmu dipenuhi halusinasi paling vivid, seperti bermimpi indah untuk terakhir kalinya sebelum kesadaran padam selamanya. Kortisol melonjak 50% dalam 12 jam pertama. Hormon stres ini memicu respons fight or flight yang berkepanjangan, menguras energi tubuh dengan cepat. Adenosin terakumulasi di otak, molekul yang membuat kita mengantuk. Tanpa tidur, kadar adenosin terus naik hingga mencapai level toksik. Sistem glimfatik otak berhenti bekerja. Sistem pembersihan toksin otak hanya aktif saat tidur,
menyebabkan penumpukan protein berbahaya. Paranoia dan delusi berkembang karena prefrontal cortex kehilangan kontrol. Area otak yang bertanggung jawab untuk logika dan reasoning mulai shutdown. Infeksi menyebar karena sistem imun adaptif kolaps. Sel T dan B yang melawan patogen spesifik tidak diproduksi tanpa tidur REM. Hipokampus mengalami neuroinflammation. Sel mikroglia yang seharusnya melindungi malah menyerang neuron sehat, menyebabkan kerusakan memori permanen. Metabolisme basal turun drastis. Tubuh mencoba menghemat energi dengan memperlambat semua fungsi vital, termasuk pencernaan dan detoksifikasi. Hormon leptin dan grelin tidak seimbang. Sinyal lapar dan kenyang kacau menyebabkan nafsu makan abnormal atau hilang total. Termoregulasi tubuh gagal. Hipotalamus yang mengatur suhu tubuh malfungsi menyebabkan demam atau hipotermia. Cardiac output menurun meski heart rate meningkat. Jantung memompa darah kurang efisien, organ vital kekurangan oksigen. Hepatic clearance berkurang 70%. Hati tidak mampu memproses obat, alkohol, atau toksin dengan normal, menyebabkan keracunan internal. Neurotransmitter balance hancur total. Dopamin, serotonin, GABA, dan asetilkolin tidak terproduksi normal, menyebabkan gangguan mood dan kognitif parah. Motor korteks dan cerebellum mengalami atrofi. Area otak yang mengatur gerakan dan keseimbangan menyusut, menyebabkan gangguan koordinasi permanen. Blood-brain barrier mulai bocor. Protein dan toksin yang seharusnya tidak masuk ke otak mulai menembus, menyebabkan encephalitis. Autofagi proses terganggu. Mekanisme pembersihan sel rusak malah menghancurkan sel sehat, mempercepat degenerasi otak. Brain-derived neurotrophic factor, BDNF, turun 80%. Protein yang penting untuk pertumbuhan dan survival neuron hampir hilang total. Multi-organ failure syndrome. Ginjal, hati, paru-paru, dan jantung gagal bersamaan karena tidak ada fase recovery yang biasa terjadi saat tidur. DMT endogen diproduksi masif di pineal gland. Molekul yang sama dengan obat halusinogen alami membanjiri otak dalam menit-menit terakhir. Gamma waves burst di EEG, aktivitas otak 40-100 Hz yang biasa terjadi saat consciousness tinggi muncul sesaat sebelum mati. Near-death experience dijelaskan secara neurologis. Hallucinations yang indah adalah respons protektif otak terhadap kematian yang mendekat. Penelitian Randy Gardner 1964 menunjukkan 11 hari tanpa tidur sudah menyebabkan paranoia parah. 30 hari adalah ekstrapolasi dari data medis real. Fatal familial insomnia adalah penyakit genetik yang menyebabkan insomnia total dan kematian dalam 18 bulan. Ini memberikan insight tentang efek ekstrem kurang tidur. Tidur bukan luxury, tapi kebutuhan biologis fundamental. Tanpa tidur kita bukan hanya lelah, kita mati perlahan. Jaga pola tidurmu karena hidupmu bergantung padanya.